Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Part 3, pelakor yang menjadi istri sah. Pov Nandi. 3 bulan pasca bercerai, Tuhan memberiku nikmat yang sangat tak terduga. Aku dipromosikan dan akhirnya berhasil naik jabatan sebagai seorang manajer. Sujud syukur langsung kulakukan. Usahaku selama ini tak sia-sia. Benar, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Aku telah membuktikannya. Memang setelah bercerai aku lebih fokus dan giat dalam bekerja. Tidak peduli siang ataupun malam. Jika ada lembur pun, aku tak pernah absen. Aku berubah menjadi gila dalam bekerja. Dan atasanku menganggap itu sebagai bentuk kinerjaku yang bagus. Ibuku sampai tak tega melihatku yang seakan gila bekerja. Bukan tanpa alasan, itu semua kulakukan semata demi menghalau pikiranku agar tidak melayang kemana-mana. Hari itu aku sedang menunggui seorang saudara yang sedang sakit. Aku meminta izin untuk tidak masuk kerja. Tidak disangka, malah bertemu seseorang yang membuat hati ini sanggup berdenyar lagi. Ayu Widyaswari, seorang dokter objin di rumah sakit itu. Pertemuan kami sangatlah klasik, bertabrakan saat sama-sama lengah berjalan. Dia yang sedang buru-buru dan aku yang fokus pada gawai, tidak memperhatikan jalan. Au, bekiknya. Kami sama-sama terduduk. Maaf, saya nggak sengaja. Aku berdiri seraya membantunya berdiri juga. Iya, nggak apa-apa kok, saya juga salah. Lalu mata kami bersitatap dan sama-sama membulat. Nandi, Ayu, ucap kami hampir bersamaan. Hei, gimana kabar? Tanyaku. Baik, kamu? Oh iya maaf, sekarang aku lagi buru-buru mau bantuin persalinan, jawabnya. Aku juga, baik. Oh ya, sudah kalau gitu gampang nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ucapku sedikit kecewa. Iya, aku pergi dulu ya, katanya lalu gegas beranjak meninggalkanku. Ekor mataku mengikuti langkahnya. Ia masuk ke sebuah ruangan. Dan apa aku tidak salah lihat? Aku melihat 2 orang yang sangat aku kenal tengah berdiri dengan cemas di depan ruangan itu. Uwa, apa kabar kok ada di sini? Nandi, itu si Risa mau lahiran. Uwa cuma berdua di sini. Kemana yang lain? Iya Nan, yang lain masih di perjalanan mungkin. Kamu kok ada di sini Nan? Siapa yang sakit? Ada saudara yang sakit, Wak. Oh gitu, kami pun terdiam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Tak lama suara tangis bayi terdengar dari dalam ruang bersalin. Uwak Da dan Uwak Mar yang tadi duduk langsung berdiri demi mendengar suara tangis bayi. Alhamdulillah, seru mereka bersamaan. Keluarga Ibu Risa, seorang suster keluar dari ruangan tempat Risa melahirkan. Iya sus, jawab Uwak Mar. Bayinya sudah lahir dan sehat, perempuan. Oh iya, kalau mau mengasani boleh masuk ya. Siapa yang akan mengasani? Biar saya saja yang mengasani sus, ucapku dengan sukarela. Mengasani bayi yang baru lahir itu. Melihat Uwak yang tadi tampak kebingungan, aku tak tega. Oh baik, mari masuk pak. Suster membimbing langkahku masuk ke dalam ruangan. Dokter Ayu yang tengah membersihkan bayi mungil itu terperanjat melihatku. Mungkin mengira akulah ayah dari bayi itu, karena dia melihatku mengasani bayi cantik itu. Sungguh, wajahnya bak pinang dibelah 2 dengan Anova. Keduanya mirip karena memang terlahir dari rahim yang sama, meski dari ayah yang berbeda. Risa membuka matanya yang sedari tadi terpejam, kalau aku hampir selesai mengikomah bayi itu. Aku menatap Ayu sekilas, pandangan kami bersirobok dalam sesaat. Tampak gurat kecewa dari wajah cantiknya itu, entahlah kenapa aku merasa khawatir jika Ayu jadi salah paham padaku, menganggapku sebagai ayah dari bayi yang baru saja kuasani. Aku harus menemuinya nanti dan menjelaskan padanya. Harus. Semenjak perjumpaanku dengan Ayu tempo hari di rumah sakit, entah mengapa aku selalu memikirkannya setiap waktu. Dulu kami memang pernah berteman dekat. Ya, kami hanya berteman, tidak lebih dari itu. Apalagi sampai memiliki perasaan lain, tidak ada, murni sebatas sebuah pertemanan. Malam ini kembali kuulang memori masa lampauku bersama Ayu. Jantungku jadi berdebar, apa yang kurasakan kini.
Apakah aku jatuh cinta lagi pada Ayu? Ah, mana bisa secepat itu dibilang cinta. Bisa saja aku salah. Tapi entah mengapa ada sudut hatiku yang masih merasa khawatir. Takut Ayu salah paham dengan yang dia lihat di rumah sakit. Aku harus menemuinya lagi, ucapku meyakinkan hati. Aku menyusuri lorong rumah sakit untuk mencari ruangan Ayu. Aku diarahkan oleh suster jaga mencari ruangannya. Tidak lama aku sampai di ruangannya. Sempat ragu untuk masuk ke dalam, tapi ku coba memberanikan diri. Saat aku hendak mengetuk pintu, ternyata pintu telah dibuka dari dalam. Dan sosok Ayu tampak terkejut melihatku berada di depannya. Dia pasti tak mengira sama sekali dengan kehadiranku di sini. "Nandi, kok kamu ada di sini?" tanyanya keheranan. Itu aku hanya mau menemui kamu," ucapku begitu gugup. Jantungku berpacu lebih cepat. Apa ini? Apakah perasaan yang dulu kupendam kini muncul lagi? "Ada apa, Nan? Kamu sakit?" "Oh, itu kamu mau pulang sekarang?" tanyaku mengalihkan pandangan. Tak sanggup menatap matanya. "Oh iya, aku mau pulang nih. Kenapa?" "Mau pulang bareng sama aku?" ajakku. Duh, kenapa aku jadi begini sih? Gugup tak karuan. "Tapi apa nggak salah, Nan? Aku nggak mau loh dibilang pelakor," ucapnya seakan menggodaku. Sontak aku tersadar, dia pasti menganggapku masih sebagai lelaki beristri. Aku diam sejenak. "Aku duluan ya, Nan." Tunggu Ayu." Aku mencegahnya pergi. Dia menghentikan langkahnya, menoleh ke arahku. "Wanita itu mantan istriku. Kami sudah bercerai beberapa bulan yang lalu." Dia mengernyitkan dahi, tampak tak menerima penjelasanku. Bercerai dalam keadaan istri sedang hamil? Dia pasti menganggapku lelaki tak bertanggung jawab. "Ceritanya panjang, Yuk. Izinkan aku mengantarmu. Aku akan menceritakan segalanya," ucapku memohon waktunya yang pasti sangat berharga itu. Baiklah, kami pun berjalan beriringan. Sepanjang perjalanan, tanpa dikurangi sedikit pun, aku menceritakan segala tentang prahara rumah tangga yang terjadi kepada aku, hingga akhirnya berakhir pada perceraian. "Lalu, kenapa malam itu kamu bisa di sana dan mengasani bayi itu, Nan? Apa kamu tahu kalau mantan istrimu sedang dalam proses melahirkan?" Ayu akhirnya menanyakan kejadian kemarin malam. "Tidak, aku sudah tidak tahu menahu kabarnya setelah bercerai." "Terus kamu diminta untuk mengasani oleh mereka?" "Enggak, aku melakukannya dengan sukarela, melihat mereka kebingungan karena tidak ada siapa-siapa lagi." "Kamu masih punya perasaankah terhadap Bu Risa?" "Maaf," ucapku merasa tak enak. "Kamu nggak apa-apa kan?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa, Nan. Lagi kenapa tiba-tiba ngerem mendadak gitu?" "Itu maafkan aku, Yu, aku nggak sengaja," ucapku dengan rasa bersalah yang membucah. "Menurutmu bagaimana jika berada di posisiku? Masihkah tersisa sebuah perasaan untuk seseorang yang sudah berkhianat?" "Maaf, Nan, kalau pertanyaanku mengorek luka masa lalumu lagi. Sekali lagi aku minta maaf." Ayu merasa bersalah. "Ayu," ucapku sebelum dia turun dari mobil. "Besok aku antar kamu berangkat ke rumah sakit ya." "Oke, maaf soal yang tadi ya, Nan." "Iya, aku juga minta maaf, bukan salah kamu sepenuhnya." Dia pun membuka pintu mobil lalu keluar. Dia melambaikan tangannya seraya memberi senyum manisnya. Aku membalasnya. Kenapa hati ini jadi cenat-cenut seperti ABG saja yang baru saja mengenal cinta? Sadarlah, Nan, statusmu mungkin saja mempersulit jalanmu. Setidaknya yakinkan dirimu dulu. Jika memang memilih melabuhkan hati padanya, lalu urusan dengan orang tua Ayu bisa menyusul kemudian. Kukobarkan sebuah semangat baru untuk benih cintaku yang baru saja kusemai. "Jadi kapan rencana kalian akan menikah?" tanya Pak Abdi ayah Ayu. Langsung to the point perihal kelanjutan hubungan mereka menuju jenjang yang lebih serius. "Kalau saya terserah sama Ayu saja, Pak. Jika Ayu sudah siap maka saya akan segerakan untuk menikahinya," ucapku yakin seraya menatap Ayu yang menunduk salah tingkah. "Ayu, gimana nak? Kamu sudah siap?" tanya Bu Ida, istri Pak Abdi. Ayu hanya mengangguk malu-malu. Aku jadi gemas dengan tingkahnya, lucu. Di usianya yang sudah matang itu masih bersikap malu-malu saja. "Ayu, semakin hari aku semakin menyukaimu. Rasanya ingin segera menyuntingmu menjadi istriku."
Beberapa bulan kedekatanku dengannya cukup membuatku yakin ingin meminangnya. Semoga dirinya lah pelabuhanku yang terakhir. Dan cukup satu kali saja aku gagal berumah tangga. Berharap pernikahan kedua aku akan langgeng hingga maut memisahkan kami. Nanti kita cari hari yang bagus untuk pernikahan kalian ya, ucap Paman Imam. Adik ibuku, beliaulah yang menggantikan peran almarhum ayahku untuk mewakiliku dalam menyampaikan niatku untuk melamar Ayu. Baik, nanti kalau sudah dapat hari bagusnya, kita segera menyiapkan segala keperluan untuk acara pernikahan kalian, ucap Pak Abdi kemudian. Terima kasih Yuh, sudah mau jadi istriku, ucapku pada Ayu. Ia mendongak ke arahku, menatapku penuh arti. Kilat cinta terpancar jelas dari netranya. Bukan cinta yang seperti baru tumbuh, melainkan sebuah rasa yang telah bersemayam lama. Mungkinkah Ayu telah memiliki perasaan itu sebelumnya, tapi sejak kapan? Ataukah diri yang kurang peka terhadap perasaannya dulu? Suasana saat ini begitu mengharukan, namun syarat dengan kebahagiaan. Hari pernikahanku pun sudah ditentukan, terhitung sebulan lagi acara sakral kami digelar. Meski ini bukan acara yang pertama bagiku, tetap saja ada denyar kegugupan yang menguasai diri. Aku sangat gugup saat ini. Selama hampir sebulan, kami disibukkan dengan menyiapkan pernikahan kami. Sempat terjadi keributan kecil hanya karena masalah sepele sebenarnya. Mungkin ini godaannya pasangan yang akan menikah. Sebulan telah berlalu sangat cepat. Acara pernikahanku pun tiba. Resepsi itu diselenggarakan di rumah mempelai wanita. Pagi itu, aku sudah memakai beskap putih dengan payet berwarna senada. Aku akan bersiap beserta rombongan keluarga besarku serta tetangga untuk pergi ke rumah Ayu. Melakukan prosesi ijab kabul dan resepsi sederhana di sana. Aku berdoa sepanjang perjalanan. Selama hampir 45 menit terasa sangatlah lama bagiku. Sesampainya di rumah Ayu, gapura dengan hiasan maple putih menyambut kedatanganku. Akad nikah akan segera dimulai. Aku sudah duduk berhadapan dengan Pak Penghulu. Beliau menanyakan apakah aku sudah siap memulai prosesi akad nikah. Dengan mantap, aku menjawab siap. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Nandi Sutanto bin Akbar Sutanto dengan saudari Ayu Nidya Suwari binti Abdi Purnomo dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Dengan suara lantang, kuucap ikrar suci pernikahan. Sah. Suara para saksi riuh ramai. Bahagia, Ayu mencium tanganku. Lalu aku pun mencium mesra keningnya. Acara berlanjut dengan pembacaan doa-doa. Suasana ceria tiba-tiba berubah. Sebuah jeritan membuyarkan keriuhan pesta. Ada orang pingsan, teriak salah satu tamu wanita. Tamu yang lainnya pun berhamburan mencari tahu. Aku kebingungan, haruskah aku ke sana untuk melihat yang tengah terjadi? Tapi tangan Ayu menahanku. Seorang teman menghampiriku memberitahuku yang sedang terjadi saat ini. Aku terkaget. Bagaimana mungkin? Kenapa bisa begini? Dan apa yang harus dilakukan sekarang? Risa pingsan. Sementara itu Risa, sebelum kejadian di pesta pernikahan, ponselku tiba-tiba menjerit nyaring. Ternyata Mas Dika menelponku saat baru saja meletakkan Sivana yang tertidur keranjang. Aku menerima teleponnya dengan sedikit enggan. Iya, ada apa mas? Tanyaku masih dengan suara lemah, layaknya orang yang kehilangan semangat hidup. Aku punya kabar gembira sayang, serunya bersemangat. Kabar apa? Aku menyahut lagi, masih dengan nada suara yang lemas. Kok kamu suaranya kayak gitu sayang? Kamu lagi sakit ya? Tanya Mas Dika mulai khawatir. Enggak kok, aku enggak apa-apa, ucapku sedikit menaikkan intonasi. Benar kamu enggak kenapa-kenapa? Mas Dika masih terdengar panik. Iya, kabar gembira apa sih? Tanya aku penasaran dengan kabar yang hendak disampaikan oleh suamiku. Aku berhasil bujuk keluarga aku, Riz, serunya sumringah dari nada bicaranya. Terus, aku tak mengerti apa maksud ucapannya itu. Lusa aku akan mulai tinggal di sana, di rumahmu. Kerjaanmu di situ gimana mas? Tanya aku masih heran. Aku sudah dapat pekerjaan di sana, gak jauh dari tempat tinggal kamu kok. Kebetulan aku ada teman di sana, jadi kita akan tinggal bersama mulai sekarang, ucapnya bersemangat. Tapi entah dengan perasaanku kini, haruskah aku bahagia mendengar kabar baik ini?
Baguslah mas, ucapku dingin. Entahlah, rasanya diriku sedang tidak berselera untuk bicara. Sejak ku tahu Mas Nandi tengah dekat dengan perempuan lain, terus terang diri ini penasaran siapa sosok perempuan yang berhasil mencuri hati mantan suamiku itu. Tapi Riz, beri waktu untuk keluargaku menerimamu kembali. Aku akan buktikan pada mereka jika aku bisa memulai lagi semuanya dan lebih baik lagi bersamamu, Riz. Iya mas, syukurlah kalau begitu. Aku mau istirahat mas. Ya sudah, sampai jumpa besok lusa ya sayang. Tut, telepon terputus. Ku banting pelan ke sembarang arah gawaiku. Ku hempas kasar tubuh letih ini hingga terduduk di atas sofa. Sisi hatiku yang lain merasa bahagia Mas Dika akan bersamaku di sini. Tapi di sisi lain, aku belum bisa melupakan sosok Mas Nandi. Aku harus bisa melupakan bayang Mas Nandi. Itu adalah jalan terbaik untukku. Aku bersumpah akan mengikhlaskan segalanya. Ku biarkan Mas Nandi bahagia dengan pilihannya. Dan aku pun akan bahagia bersama Mas Dika dan Sivana. Sebulan telah berlalu, hari-hariku lebih bahagia dan sedikit berwarna dengan kehadiran Mas Dika. Nyatanya sanggup menghapus bayang Mas Nandi dari dalam ingatan. Perhatian dan kasih sayang semua tercurahkan di keluarga kecilku. Aku bersyukur, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan. Ku dengar Mas Nandi akan melangsungkan acara pernikahannya di rumah mempelai wanitanya. Kabar itu ku dengar dari selentingan kabar yang beredar di sekitar rumahku. Hari itu ku beranikan diri untuk datang ke pesta pernikahan Mas Nandi. Aku hanya ingin melepasnya dengan ikhlas, tidak ada yang harus ku sesali lagi. Aku akan menjalani hidup bahagiaku dengan Mas Dika. Dan Mas Nandi dengan dokter cantik itu. Ikhlas, aku akan mengikhlaskannya. Biarlah jika aku dianggap tamu tak diundang. Acara akad nikah berlangsung dengan hikmat. Aku turut terharu menyaksikannya meski dari kejauhan. Tak sadar aku meneteskan air mata. Aku datang sendirian. Sivana aku titipkan pada Uwakmar. Mas Dika sedang bekerja dan aku juga tidak mungkin memberitahunya kalau aku nekat datang ke pesta pernikahan mantan suami. Ikhlas, aku sudah ikhlas, ucapku dalam hati. Sebuah pesan masuk ke gawaiku. Aku membukanya. Dari nomor baru dengan isi pesan yang membuatku tercengang. Sebuah tespek dengan 2 garis merah yang jelas. Pertanda si empunya pesan tengah berbadan 2. Tapi siapa dan apa maksudnya? Mungkin orang salah kirim. Gumamku lirih. Aku pun mengabaikan pesan itu. Hingga tak lama sebuah panggilan dari nomor tadi menggangguku. 1 kali, 2 kali, hingga panggilan ketiga aku pun mengangkatnya. Halo? Sapaku. Hai, masih ingat aku? Sahabatku, suara yang tak asing bagiku. Dinda? Mau apa lagi kamu, Sentakku keras. Mau apa katamu? Bukannya kamu sudah baca pesanku? Atau kamu pura-pura bodoh, Cih? Desis Dinda menyahut dari seberang sana. Katakan apa maumu, aku tidak punya waktu untuk jalang sepertimu. Hei, santailah, gak usah ngegas kali. Aku cuma mau kasih tahu kalau aku lagi hamil dan ini anak Dika. Pilihanmu cuma 2, menerima aku jadi madumu atau cerai dari Dika. Itu saja sih, ucap Dinda lantang. Aku terperanjat mendengar pernyataan Dinda. Cobaan apa lagi kali ini yang menerpaku? Tuhan, ini begitu berat bagiku. Pandanganku berputar lalu tiba-tiba gelap. Aku tak sadarkan diri. Ruangan putih serta bau obat-obatan kembali menjadi saksi tubuh lemahku yang terbaring. Saat sadar aku sudah berada di sana lagi. Aku masih syok, terlebih setelah Dinda menelponku tadi. Porak-poranda sudah pondasi kebahagiaan yang ingin ku coba perbaiki lagi. Kenapa hal seperti ini harus terjadi padaku? Aku sudah melepaskan semuanya, mengikhlaskan Mas Nandi bahagia. Mas Nandi pun sudah berbesar hati memaafkanku. Aku sudah cukup bersyukur dengan semuanya itu. Salahkah jika aku mengharapkan kebahagiaan dalam hidupku? Aku bahkan tidak memiliki niat terselubung saat hadir di acara pernikahan mantan suamiku. Semata untuk ikut mendoakannya. Apakah itu salah? Cukup aku saja yang jadi istri tidak tahu diri selama berumah tangga dengannya. Mas Dika masuk ke ruangan tempatku dirawat dengan terengah, seperti habis berlari, disusul Uwakmar yang menggendong Sivana di belakangnya. Mereka berdua pasti panik saat mendengar kabar jika aku berada di rumah sakit. Kamu gak apa-apa sayang? Tanya Mas Dika khawatir, seraya meraba setiap inci wajahku. Gak apa-apa mas,
Sahutku lirih. Rasanya diri sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menata hidup. Aku sudah sangat hancur. Syukurlah, Mas Dika mengecup keningku, membawa kepalaku dalam pelukan dada bidangnya. Entah mengapa tiba-tiba ada rasa nyaman yang menjalar lembut di relung hatiku. Aku terisak menahan sesak yang mendera di dada. Haruskah saat ini juga kutanyakan tentang ucapan Dinda tadi? Sepertinya nanti saja. Ada Uwak Mar di antara kami sekarang. Tidak mungkin bagiku menceritakan apa yang baru saja kudengar tadi. Uwak Mar pasti akan khawatir jika tahu rumah tanggaku bermasalah. Dokter sudah memperbolehkanku untuk pulang. Aku hanya kelelahan dan juga telat makan. Maka dari itu tadi aku pingsan. Aku pulang ke rumah dengan Mas Dika mengendarai mobil milik tetangga. Kenapa kamu bisa pingsan dan sampai ke rumah sakit tadi? Dan kenapa Sivana kamu titipkan ke Uwa? Tanya Mas Dika langsung mencecarku dengan pertanyaan. Ia pasti penasaran dengan apa yang kulakukan tadi sampai harus meninggalkan Sivana. Aku cuma pergi ke suatu tempat, Mas. Jawabku sengaja berkelit. Takut jika Mas Dika akan salah paham jika tahu yang sebenarnya. Dia pasti ingin tahu apa alasanku sampai nekat ingin menghadiri acara pernikahan mantan suamiku. Ya sudah, istirahat saja sekarang sayang. Aku akan buatkan bubur untukmu. Mas Dika benar-benar membuktikan dirinya telah berubah. Aku merasakannya. Perubahan itu tulus dari dalam hatinya. Aku hanya perlu menanamkan rasa syukur dalam hati dengan keadaan ini. Tidak ingin kuulang cerita yang sama. Cukup satu kali saja aku pernah tersesat dan salah dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Perihal ucapan Dinda tempo hari, biarlah saja aku akan mengabaikannya kali ini. Mungkin hanya caranya untuk kembali menggoyahkan mahligai rumah tanggaku setelah sempat hancur oleh perselingkuhan Mas Dika. Bukankah Dinda masih mempunyai dendam padaku? Biar aku tidak akan menggubrisnya dan menganggap jika kemarin hanyalah mimpi buruk dan tidak nyata. Akan tetapi bagaimana jika itu menjadi sebuah kenyataan? Hari-hari yang kujalani berjalan seperti biasa. Keharmonisan rumah tanggaku tetap terjaga. Terlepas dari teror-teror Dinda yang selalu gencar menelpon maupun mengirimi SMS untuk meminta pertanggungjawaban Mas Dika setiap hari. Hingga pada suatu hari, aku sudah tidak tahan dengan setiap terornya. Aku pun mencoba membicarakannya dengan Mas Dika, tanpa berusaha menuduhnya. Mas, lihat ini, ucapku suatu malam, menyodorkan gawaiku untuk Mas Dika. Lihat isi pesan-pesan teror dan ancaman dari Dinda. Apa ini? Tanyanya heran. Lalu memindai isi di dalam gawaiku itu. Matanya membulat demi melihat semua yang ada di sana. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Jadi waktu kamu pingsan tempo hari karena hal ini? Aku mengangguk pelan. Setidaknya Mas Dika peka terhadap apa yang kurasakan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Entahlah, dia menuntutku untuk menikahinya. Mas Dika meremas rambutnya frustasi. Aku memegang bahunya. Kita pikirkan baik-baik langkah yang harus diambil, Mas. Setidaknya baik untuk semuanya. Mas Dika terheran melihatku yang tampaknya tidak menunjukkan emosi, seperti saat memergoki perselingkuhannya. Kamu gak marah, sayang? Mas Dika memelukku erat. Aku menggeleng pasti. Emosi hanya akan menambah rumit keadaan. Aku sudah banyak belajar dari pengalaman. Enggak, kita pikirin solusinya sama-sama, Mas. Kami pun tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Dalam sujud malam dan hamparan sajadah, aku beristikharah, memohon untuk diberi jalan keluar atas masalah yang tengah menerpa. Ikhlaskan aku jika nantinya harus dimadu. Relakan aku jika nantinya berbagi raga dan kasih sayang dengan wanita lain. Penuh, pikiranku amat penuh. Semoga segala keputusan yang kubuat tidak akan pernah membuatku menyesal. Semakin hari Dinda makin gencar menerorku. Akhirnya ku beranikan diri untuk menghubunginya. Akhirnya, ucapnya sumringah di ujung telepon. Jadi gimana keputusan kamu, Arisa? Tanyanya penuh penekanan. Mungkin dia begitu berharap aku yang mundur. Kita harus bertemu. Aku akan membawa Mas Dika juga. Kita bicarakan baik-baik semuanya. Baguslah, aku juga sudah sangat rindu dengan calon suamiku itu. Kapan kita bertemu? Secepatnya. Tuhan, jika memang ini jalan takdirku, maka akan kuterima dengan ikhlas, ucapku dalam hati. Aku dan Mas Dika akhirnya sepakat untuk menemui Dinda. Sebenarnya Mas Dika enggan bertemu dengan Dinda lagi. Hanya saja, akulah yang memaksanya. Walau ia tak yakin itu benihnya, setidaknya kita harus memastikannya.
Aku sudah membuat rencana untuk itu, tapi sengaja hanya kusimpan untuk diriku sendiri saja. Seorang wanita cantik dengan penampilan yang seksi terlihat melambaikan tangannya ke arah kami yang baru saja masuk ke restoran. Kami duduk berhadapan. "Mas," sapanya dengan suara manja pada Mas Dika seraya menggamit lengannya. Mas Dika hanya menghiraukannya, menepis lengan Dinda dengan pelan, menyebabkan wanita itu mendengus kesal dan menatap tajam ke arahku. "Gara-gara kamu, Mas Dika berubah," ucapnya sengit. Aku abaikan saja dan tak terlalu menanggapi keluh kesahnya yang mengatakan jika perlakuan Mas Dika berubah karena aku. "Langsung saja pada inti permasalahan kita," aku berucap sungguh-sungguh. "Aku akan mengizinkan kalian menikah, tapi dengan satu syarat." Imbuhku kemudian. "Apa syaratnya?" Bola mata Dinda membulat. Tak mengira jika aku justru tidak emosi dan memberinya sebuah syarat. "Kalian akan menikah, tapi itu akan terjadi nanti setelah kamu melahirkan. Kita tidak tahu apa itu memang benih Mas Dika atau bukan. Jadi setelah bayi itu lahir, kita akan lakukan tes DNA. Jika memang 99,9% hasil mengatakan itu adalah anak Mas Dika, maka setelah bayi itu lahir, kalian akan aku nikahkan. Sah secara hukum dan agama. Bagaimana?" Aku berucap panjang lebar. Aku melihat raut tak suka serta keguguban di wajah Dinda. Aku yakin ia takkan setuju dengan syarat itu. Mas Dika sudah kusuruh untuk ikut rencanaku. "Aku setuju." Mas Dika segera menimpali ucapanku tanpa berpikir lagi. Aku tersenyum penuh arti. "Baiklah, aku setuju. Seperti dugaanku, ia pasti dengan berat hati mengiyakan syarat itu." Mas Dika mengaku pada aku jika dia selalu menggunakan pengaman saat berhubungan dengan Dinda. Meski begitu, tentu ada kemungkinan janin itu darah daging Mas Dika. Aku harus menyiapkan diri dengan kenyataan yang akan datang jika memang janin yang dikandung Dinda adalah benih Mas Dika. Soal Dinda, saat ini ia tinggal di kota yang sama dengan kami. Ia memutuskan pindah dari tempat kerjanya. Kadang aku merasa risih dengan kehadirannya, pun begitu juga dengan Mas Dika. Suatu ketika, aku pernah mendengarnya berbicara di telepon dengan seseorang yang aku pun tidak tahu siapa. Ia berbisik-bisik dalam bersuara, membuatku curiga. Aku pun memutuskan untuk mendengarkan percakapan Dinda yang saat itu tengah mengunjungi rumahku. "Sudah ku bilang jangan ganggu aku lagi. Aku akan menikah dengan Mas Dika." Sayupku dengar suara Dinda berbisik. "Jangan ngarang. Ini anak Mas Dika bukan kamu. Brengsek," umpatnya masih dengan setengah berbisik. "Jangan ganggu aku lagi," hardiknya. Klik, dia tampak memutus percakapan. Aku harus bisa mendapatkan Mas Dika lagi, secepatnya. Kulihat perut ratanya mulai membuncit. Mungkin usia kehamilannya kini menginjak trimester 3. "Baiklah Dinda, aku akan ikuti sandiwaramu." Selang sebulan setelah ku dengar percakapan Dinda waktu itu, Dinda mengabari jika saat ini sedang berada di rumah sakit. Dia bilang akan segera melahirkan. Mas Dika tampak gugup. "Risa, gimana kalau tes DNA menyatakan kalau bayi itu adalah darah dagingku?" Ucapnya bergetar, seperti sedang menahan tangis. Aku menggenggam tangannya yang dingin itu, mencoba menguatkannya jika apapun yang akan terjadi nanti sudah menjadi garis takdir yang harus mereka lalui. "Kalau gitu, tetaplah bertanggung jawab sebagai lelaki sejati, Mas." Aku berucap parau, berusaha menahan air mata yang hendak berderayan. "Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu dan Sivana sayang, aku takut," ujarnya frustasi. Ia mengusap wajahnya kasar. "Seandainya begitu pun, aku sudah bilang jika aku rela dimadu Mas, aku dan Sivana tidak akan meninggalkanmu," ucapku penuh keyakinan. "Aku berdoa Mas, semoga kepalsuan yang Dinda ciptakan segera terbongkar." Dalam diam, ku untai doa. Dinda melahirkan seorang putri cantik. Dia terlihat bahagia. Meski gurat kekhawatiran terpampang jelas di sana. Mungkin Mas Dika tidak menyadarinya. Mas Dika hanya menatap bayi cantik itu sebentar. Menggendong pun hanya sekedarnya. Mungkinkah ia merasa tidak ada ikatan batin dengan bayi itu? Entahlah. 24 jam setelah Dinda melahirkan, aku tengah menunggu kehadiran seseorang. Seseorang yang akan membuka tabir rahasia seorang Dinda. Aku sudah berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan tes DNA pada bayi Dinda. Mas Dika dan seorang yang kutunggu, lelaki yang kerap berkomunikasi dengan Dinda, tapi ia selalu menafikan kehadirannya. Dialah Ardi, seorang security di BLK tempat Dinda bekerja. Aku mendapat sebuah informasi itu dari Kak Surya.
Lagi ku minta ia pertolongan untuk mengorek informasi tentang Ardi. Dimulai dari penyadapan di gawe Dinda, sama seperti yang kulakukan terhadap Mas Dika dulu. Terlalu panjang jika dijabarkan. Soal Mas Nandi, aku belum sempat menemuinya lagi untuk meminta maaf atas kekacauan di acara pernikahannya tempo lalu. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya, aku pasti akan meminta maaf padanya. Meminta maaf dengan tulus dan benar jika kudapatkan kesempatan itu. Sengaja serangkaian tes itu kurahasiakan dari Dinda. Aku tahu dia pasti akan mencari banyak alasan untuk menghindari kesepakatan kita dulu. Tidak akan kubiarkan Dinda. Sudah waktunya semua terbongkar. Hasil tes DNA sudah kudapatkan. Tunggu kejutanmu Dinda. Hari itu kusuruh Mas Dika untuk izin dari kantor tempatnya bekerja. Ardi juga sudah kusuruh untuk datang ke rumahku. Kulampirkan alamat rumahku juga dalam pesanku. Dinda yang baru saja selesai menidurkan putrinya, uring-uringan saat kusuruh berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan sesuatu. Aku, Mas Dika dan Dinda sudah duduk di ruang tamu. Aku dan Mas Dika duduk bersebelahan. Dinda di sisi lain, sofa letter L itu. Seketika wajah Dinda berubah pias saat melihat seseorang yang datang. Ia tampak gugup dan gemetar tanpa alasan, seakan ia tidak menghendaki kehadiran Ardi. Kena kamu Dinda. Hatiku berseru puas. Kamu, ngapain kamu kesini? Dari mana kamu tahu alamat ini? Ia menunjuk-nunjuk pria berkaus polos warna marun itu. Din, dia ini tamuku, ucapku. Ia menatap nyalang padaku. Duduk dulu Di. Aku mempersilahkan duduk. Percayalah Mas, ini semua demi rumah tangga kita yang hampir karam ini. Jadi, aku kumpulkan kalian di sini untuk sesuatu hal yang penting untuk diketahui. Ucapku memulai percakapan. Aku akan memberitahu hasil DNA bayi Dinda dan Mas Dika serta Ardi. Kulirik wajah Dinda yang semakin pasi. Apa-apaan kamu, Riz? Kenapa dia juga di sini? Dan kapan kami melakukan tes DNA itu? Jangan curang. Dinda tampak histeris. Sehari setelah kamu lahiran, tes itu dilakukan, ucapku enteng. Ardi, sebelumnya aku tanya sama kamu, ada hubungan apa kamu dengan Dinda dulu? Aku menatap Ardi yang duduk di sebelah Dinda. Aku dulu berhubungan layaknya kekasih dengan Dinda, tapi di saat yang sama, Dinda juga berhubungan dengan suami Mbak Risa, tegasnya. Dinda tampak gusar. Aku hanya pelariannya saat suami Mbak Risa tidak menemui Dinda saat itu. Kalau tidak salah ada 1 bulan lamanya Mas Dika tidak menemui Dinda. Alasannya karena Mas Dika saat itu dikekang oleh kehadiran Mbak Risa, ucapnya lagi. Dinda semakin tajam menatapku. Dan dari hasil DNA yang dilakukan tempo hari, hasilnya bayi kamu 99,9% adalah darah daging Ardi. Aku berucap seraya menyodorkan surat hasil tes DNA itu. Mas Dika tampak lega. Dinda meraih kertas itu lalu menyobeknya. Ia berteriak histeris. Tidak, ini palsu. Palsu. Ini tidak sah. Aku akan tetap menikah dengan Mas Dika. Benar, aku akan menikah dengan Mas Dika. Dinda tertawa terbahak-bahak. Aku tercengang dengan reaksi berlebihan dari Dinda itu. Ada apa gerangan dengan dirinya? Aku jadi khawatir. Kertas itu untungnya hanya salinan. Aku sempat menduga reaksi anarkis Dinda sebelumnya, tapi tidak semenakutkan itu. Kenapa dia? Aku akan tetap menikah dengan Mas Dika kan, Riz? Aku akan jadi madu. Madu. Dinda berhambur menghampiriku sambil tertawa, memelukku dan mengguncang-guncang tubuhku. Dinda, kamu kenapa? Aku bahagia. Bahagia, Riz. Akhirnya aku akan menikah dengan Mas Dika. Mas Dika milikku. Milikku. Ardi dengan tanggap langsung menghubungi keluarga Dinda untuk datang kemari. Dokter keluar dari ruangan dan menanyakan wali Dinda. Dok, gimana keadaan sepupu saya? Anda walinya? Keluarganya mengangguk. Mari ke ruangan saya, ajaknya. Akhirnya aku dan Mas Dika hanya mengekori langkahnya. Pasien sepertinya mengalami gangguan pada jiwanya. Ia syok berat, hingga dia menjadi histeris dan tidak terkontrol. Sepertinya juga pasien menderita ini sudah sejak lama. Bukan terjadi baru-baru ini. Di darahnya terdapat beberapa kandungan dari obat penenang. Kemungkinan tadi pasien belum meminum obatnya, ucap dokter panjang lebar. Aku terkaget dengan kenyataan yang baru saja kudengar itu. Kali ini aku menangis, menyesali kejutan yang kusiapkan justru berujung membuat kambuh penyakit Dinda. Aku begitu berdosa. Aku selama ini tidak tahu menau tentang hal itu. Mas Dika memelukku erat.
Ini salahku, Mas, ucapku setelah keluar dari ruangan dokter. Bukan sayang, ini bukan salah kamu. Kamu bahkan tidak pernah tahu Dinda pernah depresi berat. Pak, izinkan saya menikahi Dinda. Dari awal saya sudah mau bertanggung jawab. Hanya saja Dinda yang tidak menginginkan saya. Justru dia sengaja datang ke sini untuk mendapatkan Pak Dika lagi. Hari itu kepulangan Dinda dari rumah sakit, rencananya mereka akan langsung pulang ke kota asalnya. Ardi juga ikut pulang bersama mereka. Ardi, Dinda, dan kedua orang tua serta Safina berjalan mengikutiku. Netraku tertumbuk ke arah dua orang yang sangat kukenali, Mas Nandi dan Dokter Ayu. Kulihat perut Dokter Ayu membuncit, sepertinya ia tengah hamil. Mereka tengah bersenda gurau bersama, tertawa bersama penuh kebahagiaan. Kelihatan sangat amat bahagia. Melihat itu, aku pun mengubur niatku untuk menemui mereka dan meminta maaf pada mereka atas kekacauan yang kutimbulkan di hari pernikahan mereka. Aku tak tega melihat senyum itu pudar dengan kehadiranku. Mas Nandi dan Ayu terlihat begitu bahagia. Aku tak ingin merusaknya. Cukuplah, aku tidak mau merusak suasana itu. Kini, aku harus fokus pada keluarga kecilku bersama Mas Dika dan Sivana. Aku ingin memulai segalanya lagi dari awal, saling menerima dan memaafkan. Terima kasih Bunda sudah menyimak ceritanya sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai ketemu di kisah berikutnya.